Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersukacitalah, sing with me, katakan, oh ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai pada minggu yang kedua pada bulan April ini. Itu semua kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan dan karena kuasa Tuhan yang melingkupi hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersekutu kepada Tuhan pada hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian.
Engkau kekuatan kami. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, berdiri di tempat ini menghadap Engkau Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami bersatu hati, kami mau meninggikan, mau mengagungkan nama-Mu di tempat kudus-Mu ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang berkuasa. Amin, puji Tuhan. Berikan salam senyuman kepada kanan kiri, katakan Tuhan kita yang berkuasa atas kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian, biar bumi akan berlalu, karena Tuhan tetap berkuasa atas kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Menari buat Tuhan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Yesus tetap cinta. Haleluya, katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak
Kita angkat pujian ini. Haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan. Lalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan lagi. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus mengasihi kita, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita tetap sambung pujian kita yang mengatakan bahwa Allah sanggup mengatasi segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Karena apa yang tak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itulah tanda kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang mengasihi kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Beserta dengan kami. Haleluya.
firman-Mu Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi yang menciptakan kami. Sehingga kami boleh memuji Engkau dan mengembalikan segala kemuliaan hormat hanya kepada Engkau. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Pagi hari ini ketika Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh bertemu, boleh bertatap muka, boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu Bapa. Pagi hari ini jangan biarkan seorang pun di antara kami lewat dari lawatan-Mu. Jangan biarkan seorang pun meninggalkan ruangan ini tanpa jamahan Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus yang berkuasa, kiranya bersabdalah kepada setiap kami. Sembunyikan hamba-Mu yang penuh kelemahan di belakang salib-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Supaya apa yang sudah Dia persiapkan, apa yang Dia bicarakan itu bukan hikmat manusia. Tapi semua sungguh dikuduskan dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Luar biasa, saya bersyukur. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat kepada Tante Poppy dan juga Om Gina yang luar biasa. Dan bersama dengan para tim, ini pertama kali saya ada di mimbar ini setelah Tuhan memimpin sekian lama ya. Saya sangat bersyukur ketika mendengar bahwa tempat ini sudah dipakai dari tahun lalu waktu Natal. Sungguh luar biasa. Ajaib Allah kita, luar biasa dahsyatnya Tuhan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Ya, judul kita hari ini adalah bermegah dalam kelemahan. Apakah mungkin bermegah dalam kelemahan? Biasanya kita bermegah dalam kekuatan, dalam kehebatan, dan dalam segala hal yang kita punya ya. Nah tapi hari ini mari kita akan sama-sama belajar. Kita akan melihat bersama-sama dari firman Tuhan yang pertama. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, saudara yang membawa Alkitab, mari buka bersama-sama dengan saya 2 Korintus 12 ayat 9. Firman Tuhan di sini berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dari 2 ayat ini kita ketika baca sepintas, mungkin kita pikir ya, Rasul Paulus ini mungkin sudah agak rada-rada begitu ya. Mana ada orang yang senang di dalam kesukaran, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam penganiayaan. Wah, jangan-jangan ini ada sakit jiwa atau bagaimana begitu ya. Tapi saudara, mari kita lihat lebih lanjut. Apa yang sebenarnya dimaksudkan? Makna bermegah dalam kelemahan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sebelah
ini kita lihat ya, ada kiri dan kanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermegah itu memiliki arti bangga. Ya, bangga, aku ada sesuatu, aku mau memberitahu nih loh. Oh, aku bangga sekali dengan karya Tuhan, dengan gedung yang luar biasa begitu ya. Tetapi King James ya menerjemahkan glory atau take pleasure. Kata bermegah di dalam terjemahan bahasa Inggris King James itu memiliki makna yang lebih dalam. Glory berarti kemuliaan. Bukan hanya sekedar bangga, bermegah, tapi ada kemuliaan dan take pleasure itu ada rasa senang, ada rasa suka, ya, bahagia, senang, suka, menikmati. Anda pernah ketika ada masalah, kesulitan bisa enjoy, bisa menikmati, bisa merasa bahagia? Nah, ini yang kita akan melihat lebih jauh. Silakan lanjut. Saudara, di sini saya mencatat beberapa kalimat penting. Bermegah dalam kelemahan itu sangat penting. Mengapa? Karena kuasa Kristus baru akan menjadi sempurna. Jika Anda tidak bermegah dalam kelemahan tetapi bermegah di dalam segala kehebatanmu, maka Kristus tenggelam. Yang hebat adalah diri kita. Kita yang lebih besar. Tapi saat kita ada di dalam kelemahan, di dalam keterpurukan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam segala kondisi yang nampaknya mustahil untuk saya bersyukur, untuk saya memuji, untuk saya bangga dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan kuasa Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus hari ini mengapa hanya dialami sebagian anak Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen justru memble katanya? Ya, manyun aja, bingung dia. Padahal katanya Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Tapi saya kok gak dahsyat. Karena apa? Karena kita selalu mau menonjolkan diri. Selalu merasa diri kita yang kuat. Sementara ketika engkau mau bermegah dalam kelemahan, kuasa Kristus baru akan menjadi sempurna. Jadi bukan tidak nyata, tapi akan menjadi sempurna, perfect. Saat kita ada di dalam kelemahan. Dan saudara perhatikan kalimat kedua. Sadar diri lemah, ini merupakan hal yang penting. Ada banyak orang Kristen, dia tidak sadar dirinya butuh Yesus. Dia tidak sadar bahwa dirinya lemah. Kita sepintar-pintarnya, ada batasnya. Sadar diri lemah, kuasa Kristus makin kuat berkarya dalam diri kita. Jadi jangan tanya, Bu, kenapa sih Tuhan itu kok biarkan saya seperti ini? Bukan biarkan. Tapi karena engkau terus ingin menunjukkan, aku bisa, aku hebat, aku mampu. Yesus bilang, silakan. Ya, tetapi kita bisa melihat berapa banyak kesaksian ketika dia angkat tangan. Help me Jesus. Aku udah gak sanggup, aku gak mampu, aku gak bisa. Tolong saya Tuhan. Maka kuasa Allah yang dahsyat akan menaungi dan menjadi sempurna. Dan orang itu akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Dan dia tidak pernah berani mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar, aku lemah. Maka ketika dia jadi hebat, dia bilang, ini hanya grace, hanya anugerah. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak mungkin. Ya, saudara, kita lanjut untuk melihat apa sebenarnya arti kelemahan, siksaan, penderitaan secara umum selalu dikaitkan dengan apa? Kutukan, hukuman, malapetaka, musibah. Ya, begitu kita dengar ada orang sakit, wah itu dosanya banyak itu. Itu pasti lagi dihukum Tuhan. Begitu ada masalah, ada musibah, nah itu kamu harus mengakui kalau kamu berdosa.
Saudara, ini secara umum. Itu sebabnya tokoh Ayub juga dia mengalami itu. Ya. Dia begitu setia sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan pamer kepada iblis, nih loh hambaku Ayub keren. Ayub diuji karena apa? Setan bilang, alah mana bisa Ayub itu setia sama engkau. Kan engkau pagari dia dengan segala keamanan. Dengan segala ketentraman. Ya wajar kalau dia itu baik dan sayang kepada Tuhan. Coba kalau itu diambil semua. Tuhan bilang oke, silakan. Ada dalam tanganmu, hanya nyawanya enggak boleh engkau cabut. Loh, berarti iblis tidak pernah bisa jamah Anda dan saya. Gak bakalan kalau tidak diizinkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Saudara, ada amin? Ini yang harus kita percaya dulu, harus kita yakini. Ya, Yusuf juga. Ketika dibuang ke sumur, dijual ke Mesir jadi budak. Aduh, kita bilang, gimana ini? Pasti dia ada dosa, pasti dia dihukum Tuhan. Secara umum, orang yang gak beriman selalu mengkaitkan kebangkrutan, kejatuhan, itu selalu dikaitkan dengan kutukan hukuman. Yang membuat orang akhirnya guilty feeling, terus merasa bersalah. Terus merasa aku adalah orang yang dibuang Tuhan, aku dibuang Tuhan. Padahal aku loh sudah mengaku dosa, tapi hidupku kenapa masih begini? Saudara, hati-hati. Tuhan kita bukan dukun. Dia telah memberikan contoh yang dahsyat kepada kita. Bahkan sampai mati di kayu salib. Allah Bapa tidak turun dari sorga dan menurunkan Yesus dari salib, bukan? Apakah Yesus tidak berdoa? Tidak. Cawan ini memang harus berlalu dan harus Yesus minum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Secara pandangan Alkitab, mari kita lihat. Kelemahan, siksaan, penderitaan itu bukan hukuman, bukan kutukan, tapi justru kesempatan untuk membuktikan iman kepercayaan kita. Jika ketika semuanya lancar engkau mengatakan, I love you Jesus. Oh my God, sweetie, oh Tuhanku, manisnya luar biasa sayang kepadaku. Tuhan bilang semua orang juga bisa ngomong begitu. Tapi ketika ada kesulitan masalah, bisakah engkau tetap mengatakan Jesus is the best? Ini kesempatan you mendemonstrasikan iman kepercayaanmu untuk memberitahukan kepada orang lain, hei dengar, Allahku dahsyat. Dan ketika dia membiarkan aku ada di dalam lembah kekelaman, di sana pun dia ada dan aku akan tetap berdiri tegak. Karena kuasa Kristus menjadi sempurna ketika aku ada dalam kelemahan. Saudara, karena itu mengalami pengalaman bersama dengan Kristus, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Tuhan mau saat melalui kelemahan, siksaan, penderitaan itu menunjukkan sebuah pengalaman bersama dengan Kristus. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus membuat Anda dan saya bukan hanya menjadi manusia yang biasa-biasa. Hanya natural, nature. Tidak. Tapi menjadi supranatural. Kita bukan orang di luar sana itu orang normal. Kita bukan abnormal. Tapi kita supranatural. Kalau orang normal, kalau dia sakit, dia akan mulai mengeluh. Dan dia akan kehilangan kemampuan untuk mengucap syukur. Itu normal. Namanya juga badan sakit. Udah gitu kepala pusing, gak ada duit. Aduh ini gimana ini, aduh. Ngomel, itu wajar. Dan itu dibilang normal, natural. Tapi Anda dan saya dipanggil Kristus untuk menjadi supranatural. Masuk di dalam supra normal yang Allah berikan.
bagaimana dalam kelemahan kita bisa bermegah? Nah, ini menjadi pertanyaan yang serius. Kalau begitu, Bu, bagaimana dalam kelemahan kita bisa bermegah? Mari kita lihat apa yang menjadi jawabannya. Buka firman Tuhan di dalam Yeremia 9. Mari saudara, kita perhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah yang bijak, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya. Lah kok nggak boleh sih? Lah kalau saya memang bijaksana, masa nggak boleh bermegah? Firman Tuhan bilang, janganlah, ya, jangan bermegah. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Next. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kalau jangan, terus apa selanjutnya? Next. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Anda ingin membuat Tuhan suka, ingin membuat Tuhan senang. Tuhan katakan, yang aku suka, yang mau bermegah. Siapa yang mau bermegah? Jangan bermegah karena bijaksananya. Jangan bermegah karena kekuatannya. Jangan bermegah karena kekayaannya. Tetapi dia harus bermegah karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Luar biasa saudaraku. Hari ini banyak anak Tuhan gagal di dalam hal ini. Karena apa? Karena kita hanya, ini di sini ada 3 ya. Memahami dan mengenal Tuhan. Ada 3 yang saya blok. Kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Seringkali kita hanya kenal Tuhan di dalam kasih setianya. Oh, Allah itu setia, Allah itu selalu baik. Tapi kita nggak pernah melihat tentang keadilan dan kebenarannya. Keadilan tidak berarti ketika kita ada kesulitan, ada kelemahan, ada masalah, berarti Tuhan sedang menghukum kita. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan ingin memberitahukan, Tuhan ingin mempertontonkan kepada dunia. Iman yang sejati. Bukan karena aku sudah berbuat sesuatu untuk dia. Tapi dia mengasihi aku karena pribadi Allah. Engkau hari ini ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Seberapa dalam engkau mengenal Allah. Hari ini, sini ada banyak orang tua ya. Ada nggak di sini yang senang kalau anaknya menghormati papahnya karena fulus, ya, karena ada kunci mobil, ya. Kalau ada sesuatu yang saya minta, langsung diberi, langsung oke, papi, mami keren. Karena mau sesuatu, ya. Ada udang di balik bakwan. Begitu ya saudara. Tetapi yang Tuhan mau bukan begitu. Saat papi tidak bisa belikan mobil. Saat mami tidak bisa memberikan sesuatu yang kau minta. Bukan karena gak mampu. Umur baru 13 tahun tapi minta. Pokoknya kunci mobil, kalau sayang sama saya mau nyetir, saya sudah bisa nyetir. Ya betul. Tapi itu akan melanggar. Bukan hanya peraturan. Kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan terjadi ketika ada orang tua yang sangat kaya. Memanjakan anak, membelikan mobil di hari ulang tahun. Akhirnya yang terjadi? Mati anaknya kecelakaan. Jadi kadangkala Allah mengatakan no. Itu bukan berarti Allah tidak jawab doa Anda. Atau ketika Tuhan bilang wait, itu tidak berarti Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan menjawab sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat
satu kisah yang luar biasa. Seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia lahir pada tanggal 24 Maret 1820. Di sini ada yang tahu, pernah dengar nama Fanny Crosby? Coba angkat tangannya. Ada yang tahu tidak? Gak ada yang tahu, gak ada. Oh, cuman Pak Joseph saja ya. Yang lain belum pernah tahu, belum pernah dengar. Fanny Crosby adalah seorang yang luar biasa. Kenapa? Waktu dia lahir dalam keadaan sehat. Dan dia lahir bukan di Indonesia, bukan di Papua. Fanny Crosby, nama aslinya itu ada di bawah ya. Frances Jane Van Alstyne. Tapi biasa dia dikenal dengan nama Fanny Crosby. Kenapa? Waktu dia lahir dia sehat. Dia adalah bayi yang sangat lucu. Tapi dalam seizin Tuhan, ketika dia berumur 6 minggu, dia mengalami panas tinggi luar biasa. Ibunya melarikan dia ke rumah sakit. Sekali lagi saya tekankan, dia tidak tinggal di Papua, tidak di dalam pedalaman. Dia ada di Amerika, di mana di sana dokter-dokter banyak yang hebat. Tapi seizin Tuhan, Fanny Crosby mendapatkan malpraktek. Dokter itu ternyata memberikan dosis yang terlalu besar untuk menurunkan panas. Akhirnya obat itu menyerang saraf mata dari Fanny Crosby. Dan dia menjadi buta umur 6 minggu. Tapi yang luar biasa, mama yang begitu setia mengasihi Tuhan tidak membuang anaknya dan tidak taruh di panti asuhan. Ketika anak sudah menjadi buta, yang lebih mengenaskan lagi, ayahnya meninggal ketika dia berumur 6 bulan. Anda bisa bayangkan penderitaan, kesulitan yang dialami oleh Mama Crosby, Mama Fanny Crosby. Dan Fanny Crosby waktu kecil mungkin belum merasakan. Tapi dia tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dan vonis dokter lebih-lebih lagi. Menyedihkan ketika dia berusia 5 tahun. Dokter Amerika mengatakan tidak bisa melihat seumur hidup. Loh, kok gak bisa? Kan bisa operasi, kan bisa begini, bisa begitu. Ternyata obat itu membuat saraf mata itu benar-benar rusak total. Tidak bisa dioperasi. Saya tidak bisa bayangkan jika kita dalam posisi Fanny Crosby. Apa yang terjadi? Apa yang kita katakan? Ya, dan lihat selanjutnya, sejak 10 tahun. Lihat ini kalimat luar biasa. Umur 10 tahun, dia sudah bisa menghafal firman Tuhan setiap minggu 5 pasal. Dia tidak punya mata, dia nggak bisa melihat, dia hanya mengandalkan pendengaran. Dia dibesarkan oleh mama dan neneknya karena ayahnya sudah meninggal. Telinga yang diberikan Tuhan itu dia pakai. Dan ingatan itu begitu tajam Tuhan beri. Setiap minggu dia ingat 5 pasal firman Tuhan. Maaf saudaraku, Anda ingat berapa ayat firman Tuhan? Nggak usah pasal. Kalau kita tidak ingat firman Tuhan. Tadi kita baca dalam Yeremia pasal 9 ayat 24. Yang Tuhan suka adalah memahami dan mengenal Allah. Bagaimana engkau mengenal dan memahami Allah kalau engkau tidak pernah baca Alkitab. Hanya mengandalkan pendeta. 1 minggu sekali itu pun juga kalau pendetanya baca Alkitab. Ada yang cuma dia bicara tidak buka Alkitab. Anda cuma dengar-dengar dan mungkin melupakannya. 10 tahun 5 pasal. 15 tahun saudara. Dia sudah mengingat 4 kitab Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia ingat, dia hafal, dia tahu. Anda perlu minta pertolongan Tuhan. Apa yang dikhotbahkan pendeta saja, ayat firman Tuhan kadang-kadang begitu keluar dari gedung gereja saja lupa. Jangankan sampai minggu depan. Fanny Crosby memang diizinkan Tuhan buta.
Dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak buta rohani. Dia melihat umur 15 tahun. Bukan hanya 4 Injil, tapi juga Pentateuch. Pentateuch itu apa? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia hafal, dia ingat. Dia tahu Amsal, Kidung Agung, dan masih banyak Mazmur yang dia hafal di otaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Inilah yang namanya supranatural. Ini yang namanya ketika kuasa Kristus menjadi makin besar dan dahsyat dalam hidupmu. Bukan engkau yang berkarya, bukan engkau yang bekerja, bukan engkau yang mengatakan aku bisa, yes, yes, yes. No. Tapi Kristus saat engkau lemah, namun engkau tetap mau di dalam pemahaman dan terus mau mengenal Tuhan, mau mencintai firman Tuhan. Saya berharap pulang dari sini, ambil komitmen saudara. Jangan sampai engkau tidak baca Alkitab. Setiap hari engkau pasti makan. Gak ada uang pun ngutang di warung. Karena perlu makan. Rohani kita juga perlu makan. Next, mari kita melihat. Sejak 12 tahun, dia mendapatkan pelajaran menyanyi 2 kali seminggu bersama anak-anak lainnya. Di Amerika Serikat, saudara. Umur 12 tahun dia mulai bisa menyanyi dan dia memiliki bakat terpendam yang luar biasa. Next. 1832. Dia lahir 1820 jadi umur 12 tahun. Untuk pertama kalinya dia menghadiri kebaktian minggu Metodis di gereja Metodis Episkopal. Dan dia sangat senang dengan himne mereka. Artinya apa? Umur 12 tahun, seorang gadis remaja yang buta, yang mungkin manusia mengatakan Tuhan tidak adil. Dia tidak hanya pegang kasih setia Tuhan, tapi dia percaya Allahku adil. Dan dia pegang kebenaran Allah, bahwa Allah gak pernah salah. Hari ini berapa banyak di antara kita menyalahkan Tuhan. Sepertinya kita lebih bijaksana dari Tuhan. Fanny Crosby tidak disembuhkan matanya oleh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia. Anda tahu dia hidup sampai umur berapa? 95 tahun kurang 1 bulan. 95 tahun. Dia lahir bulan Maret, dia meninggal 12 Februari. Bayangkan saudara, dan yang lebih luar biasa, di sekolah, next, di sekolah di mana dia mendaftarkan diri ketika dia berusia hampir 15 tahun kurang sedikit, dia datang ke New York, lalu kemudian dia mendaftarkan diri dan sekolah di sekolah orang buta. Next, di sana dia menetap di Institut New York untuk orang buta. Selama 8 tahun saudara sebagai siswa. Dia belajar selama 8 tahun dan 2 tahun setelah dia lulus sebagai alumni dia masih tetap tinggal di institut dia. Lanjut. Selama waktu itu apa yang terjadi saudara? Fanny Crosby belajar piano, belajar organ, belajar harpa, belajar gitar dan menjadi seorang penyanyi sopran yang luar biasa. Kita bertanya bagaimana bisa sih orang ini buta, lahir itu sempurna gara-gara Tuhan. Nah, bukankah seringkali kita katakan, Tuhan di mana keadilanmu? Tuhan aku ini orang baik. Apa sih Tuhan? Fanny Crosby kalau demikian dia tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang dan dunia ini. Hari ini begitu banyak gereja yang menyanyikan nyanyian pujian yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Di sini saya hanya memberikan 3. Padahal Fanny Crosby seumur hidup dia, hampir 95 tahun dia menciptakan lebih dari 6.000 lagu. Salah satu yang sangat terkenal, Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu. Kita menyanyi tapi kita tahu enggak?
Yang menciptakan itu adalah seorang yang buta. Yang secara manusia Allah itu tidak adil. Mengambil papaku. Membiarkan aku hidup seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa. Ada satu lagu yang tengah itu Blessed Assurance nanti. Blessed Assurance ini ada jaminan mulia, mungkin di antara saudara jarang yang mendengar, tapi kalau di gereja-gereja ortodoks itu biasa dinyanyikan. Tapi ada satu, Pass Me Not, Oh Gentle Savior, ini judul bahasa Inggrisnya mungkin nggak familiar ya, tetapi ini lagunya Jangan Engkau Lalui. Jangan Engkau lalu, ini lagu apa? Yesus juru selamatku, dengar doaku. Ada yang tahu lagu ini? Banyak sekali yang ketika mau berdoa, Yesus, Yesus dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Fanny Crosby juga minta berkat sama Tuhan. Dia minta Tuhan jangan lalui dia. Tapi ketika Tuhan tidak sembuhkan matanya, dia tidak terpuruk, dia tidak hancur. Tapi dia bermegah, dalam kelemahan. Dalam kelemahan tidak ada satu kekuatan yang bisa menghancurkan hidupnya. Tapi justru di dalam kelemahan, kuasa Allah menjadi begitu dahsyat. Dia menciptakan begitu banyak lagu. Salah satu yang saya mau sharingkan lagunya, ya, Jaminan Mulia. Ya, Jaminan Mulia. Lagu ini memberikan satu pernyataan yang luar biasa, dikatakan apa? Yesus milikku selamanya. Sungguh dan pasti jaminanku. Sungguh dan pasti jaminanku. Yesus milikku selamanya. Seorang yang buta, dia yakin Tuhan itu jaminan hidupnya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, yang mendapatkan jamahan Roh Kudus. Lanjut, ada ayat yang kedua selanjutnya. Next. Sorry, bukan ini. Ya. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini diciptakan sama orang buta. Dan ketika dia menciptakan itu, dia usianya sudah 23 tahun. Saudara bayangkan, dalam masa kekelaman, kegelapan, dia mengatakan, aku menyerah. Ketika aku menyerah kepada Tuhan, ada sukacita. Permisi tanya saudara, berapa banyak di antara saudara yang setelah berdoa malah tambah galau, tambah bingung? Berarti question mark, tanda tanya. Anda datang kepada Yesus, siapa Yesus itu? Yesus-Yesusan atau Yesus beneran? Yesus yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit pada hari ketiga, yang memiliki kuasa kebangkitan itu. Next. Ya, karena serahkan semuanya. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Oh saudara, ini yang menjadi masalah. Seringkali kita tidak lega karena apa? Karena kita kasihnya sedikit, kita umpetin, kita masukkan kantong. Ya, masalah kita simpen lagi supaya nanti kita keluarin lagi. Tuhan, aku lagi pusing. Tuhan bilang, serahkan segalanya. Ya, dalam penebus tersedia berkat bahagia dan melimpah. Ini luar biasa. Ditulis, digubah oleh seorang yang buta. Dia sadar hanya di dalam Kristus ada berkat yang melimpah. Ada sukacita. Tetapi di refnya saudara, inilah kuncinya. Setiap hari ku masyurkan. Setiap hari ku masyurkan. Memuji Yesus penebusku. Setiap hari
bukan seminggu sekali. Berapa kali dalam hidup kita memuji dan memasyurkan Tuhan. Fanny Crosby, dia bisa bermegah dalam kelemahan. Karena dia memahami dan mengenal Tuhan. Bukan hanya kasih setianya, tapi keadilan dan kebenarannya. Jika engkau selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, engkau selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada engkau, saya yakin kita akan sanggup bermegah dalam kelemahan. Saudara, kita perhatikan penutupnya, ada 2 ayat yang saya ingin kita lihat bersama di sini. Saya tulis di sini dalam Roma pasal 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pantas dan bisa mengatakan saya bermegah, saya hebat. Tidak. Tetapi berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan perbuatan? No. Melainkan berdasarkan iman. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 3 ayat 27. Sebuah ayat yang luar biasa. Saya berharap kita selalu pegang ayat ini. Dan ingat baik-baik bahwa Anda dan saya tidak akan pernah mampu bermegah dalam kelemahan. Ini hanya karena iman. Mari kita baca bersama. 2, 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Pertanyaan saya, Bapak Ibu memiliki iman? Iman kepada Kristus, iman yang seperti apa? Next. Roma 5 ayat 3. Menjadi ayat penutup untuk kita. Mari kita melihat bersama-sama. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Bermegah apa? Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ini menjadi puncak. Firman Tuhan mengatakan, kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah. Kenapa? Karena di dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jika hari ini engkau mengalami kesulitan, mengalami masalah, sakit, penyakit, dan segala kekacauan mungkin dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam usaha, engkau mengalami banyak hal. Ingat, kesengsaraan itu akan membuat engkau jadi orang tekun. Semua itu lewat proses dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ingat bagian pertama tadi. Untuk orang Kristen, anak Tuhan, pandangan Alkitab, kesulitan, masalah, penderitaan, penganiayaan bukan hukuman kejahatan yang Tuhan kutuk. Nah, seringkali orang bilang itu ada kutuk 7 turunan. Tidak, engkau bertobat terima Yesus, kutuk itu pasti otomatis diputuskan di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih besar yang bisa menghancurkan kita. Kecuali di dalam pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan kita main-main. Kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan menerima Kristus. Dan dikatakan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Menguji apakah engkau betul-betul datang kepada Kristus. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang betul-betul teruji saat dia mengalami kesulitan, dia akan mengatakan, Lord, trust me. Ini beda ya. Hari ini kita selalu dengar orang mengatakan apa? You must trust God. Kamu harus percaya sama Tuhan. Percaya Tuhan itu baik. Yes.
Tetapi saat engkau mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan, Tuhan ingin mengatakan, aku beri kesempatan kepadamu. Apa yang kau katakan kepada Tuhan? Bisakah kau mengatakan, Tuhan, percaya sama aku Tuhan. Aku tulus mengasihimu. Aku mengasihi engkau bukan karena ada udang di balik bakwan. Bukan karena engkau kasih aku rezeki, kasih aku berkat. Aku percaya dan tulus mengasihimu. Trust me God. Trust me. I love you so much. Sincere. Dengan ketulusan, kesungguhan. I love you Jesus. Inilah kesempatan. Saat kita ada di bawah. Bisakah Tuhan mendengar? Bahwa kita bisa dipercaya. Hari ini banyak orang Kristen suka mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau, gitu ya. Bangga ya, aku bangga punya Bapak seperti engkau. Tapi permisi tanya, apakah Tuhan bangga punya anak seperti Anda dan saya? Ini pertanyaan serius. Jangan-jangan sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Tuhan jawab, sungguh ku malu anak punya anak seperti engkau. Mabok. Malu Tuhan. Di mana-mana ngaku. I'm Christian. I love Jesus. Yesus dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Belum sampai rumah hidupnya sudah memble. Hidupnya tidak ada kekuatan dan kuasa dari Allah. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Ada amin saudara? Jangan engkau berharap pada manusia. Mengharapkan kekuatan yang terbatas. Berharaplah kepada Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah terbatas. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Mari kita masuk dalam doa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan bertanya kepada diri kita. Apakah kita berani berkata kepada Tuhan, trust me God, percaya aku Tuhan. Aku tulus sama engkau Tuhan. Aku ndak bohong, aku ndak pura-pura, aku ndak aji mumpung, aku ndak memanfaat engkau. Tapi aku sungguh mengasihimu. Apakah Tuhan juga bangga memilih anak seperti engkau? Beranikah engkau bermegah dalam kelemahan yang sedang engkau alami saat ini? Pengharapan memang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Jika engkau mengatakan yes, aku sudah memiliki Roh Kudus. Di mana kuasa Allah? Di mana kuasa Roh Kudus itu? Jangan engkau bermegah atas kekuatan, atas kebijakanmu, atas kekayaan. Tapi bermegahlah karena engkau memahami dan mengenal Allah. Karena itu yang Tuhan sukai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih selama kami ada dalam dunia ini kami akan menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Tetapi Engkau berjanji, Engkau mengajarkan kami pada saat kami mengasihimu. Pada saat kami memahami dan mengenalmu, mengenal akan kasih setia, kebenaran dan keadilanmu, maka hidup kami akan bahagia, akan senang, akan suka, bahkan akan bisa menikmati hidup yang penuh dengan air mata. Karena air mata kami akan Engkau ubah menjadi mata air yang menyegarkan banyak orang. Bapa dalam surga, ketika kami mengingat akan hamba-Mu Fanny Crosby, memang dalam hidupnya Engkau izinkan dia menikah.
dengan seorang pria yang juga seorang buta, yang adalah gurunya di sekolah orang buta. Hanya begitu luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Dalam usia 38 tahun yang secara manusia tidak mungkin menikah lagi. Tapi Tuhan kirimkan seorang pria yang bahkan lebih muda 11 tahun dari dia. Mencintainya, mengasihinya. Namun Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengizinkan dalam pernikahan itu lahir seorang putri yang sungguh Tuhan Engkau izinkan dia lahir di muka bumi. Tapi di detik itu juga setelah dia lahir, Engkau membawa dia pulang ke sorga. Kami tidak bisa membayangkan kesengsaraan seperti apa yang dialami oleh Fanny Crosby dan suaminya. Mendapatkan seorang anak, tapi di detik kebahagiaan, anak itu menghembuskan nafas terakhir. Bapa dalam surga, kami percaya di antara kami tidak ada yang mengalami penderitaan semenakutkan seperti Fanny Crosby. Tuhan tidak mengambil nyawanya. Tuhan perpanjang usianya, bahkan ketika suaminya sudah meninggal, dia masih hidup 14 tahun. Sampai usia uzur, hampir 95 tahun. Tapi hidupnya berkarya dan kuasa Kristus begitu sempurna, begitu nyata dalam hidupnya. Ya Bapa dalam surga, tolonglah setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dan meneladani melihat betapa dahsyatnya iman Fanny Crosby. Dan kami ingin Tuhan menjadi berkat. Biarlah hidup kami menciptakan banyak lagu. Menjadi melodi-melodi yang indah. Bukan berkeluh kesah. Tapi kami mau terus belajar. Bersyukur atas segala kasih dan kebaikan. Tuhan terima kasih. Berkati setiap kami. Jika ada di antara kami yang sedang dirundung malang. Rundung kekecewaan. Dirundung kesedihan dan kelemahan yang tidak selesai. Jadikan mereka Fanny Crosby di akhir zaman ini. Yang mampu bangkit dan berdiri di atas masalah yang ada. Sehingga mereka sanggup bermegah, bangga. Dan kembalikan glory, kemuliaan. Dan bisa take pleasure dari kelemahan hidup mereka. Terima kasih Bapak. Segala hormat kami kembalikan hanya bagi Kristus yang layak menerima kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang bersama saya percaya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati pada saat pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara dan sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah kita bermegah di dalam kelemahan kita karena justru disitulah kekuatan Allah menjadi sempurna di dalam kita. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Tuhan Yesus memberkati ibu, keluarga dan juga pelayanan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu boleh menjadi suluh bagi jiwa kita. Yang akan menuntun kita kepada seluruh jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk kita melangkah di dalamnya. Dan bagaimana Tuhan bisa pakai kehidupan kita lebih lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa beberapa di antara saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan saudara. Ada, puji Tuhan, selamat datang, selamat datang. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa dilayani oleh tim Asyar ya. Saya mengucapkan selamat datang di dalam ibadah Raya GBJ Lambar Timur ataupun juga bagi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti ibadah secara online. Selamat datang menjadi keluarga GBJ Lambar Timur dan terus kita mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal penting yang pertama adalah
nanti siang pukul 12, ibadah remaja akan kembali diadakan secara on-site, ya, tatap muka. Tentunya ini menjadi satu excitement ya buat anak-anak remaja. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja usia 12 tahun sampai 17-18 tahun ya, bisa ajak mereka untuk hadir di dalam ibadah remaja yang diadakan nanti siang jam 12 di gedung 35. Bukan di tempat ini ya, tapi di gedung 35 dengan temanya Recharge ya. Dan untuk ibadah Jumat Agung, jadi hari ini tanggal 10, hari Jumat tanggal 15. Kalau Bapak Ibu lihat kalender tanggalnya merah, tapi bukan berarti itu untuk kita jadwalkan liburan. Tapi saya mendorong setiap kita, mari kita sediakan waktu untuk kita datang sama Tuhan. Jadikan ini momentum untuk kita mengingat kembali besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita. Di dalam ibadah Jumat Agung yang diadakan hari Jumat pukul 8 pagi dan ibadah hanya dilakukan 1 kali disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk mengikuti ibadah secara on-site, Bapak Ibu wajib melakukan registrasi dan linknya akan dibagikan besok siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin besok tidak menerima link, bisa menghubungi nomor WhatsApp GBJ Lambar Timur ataupun Sekretariat Gereja. Dan khusus saya ingatkan kembali untuk perjamuan kudus, untuk anak-anak tidak diperkenankan ya. Jadi biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghargai apa yang menjadi karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dan untuk hari Minggu kita akan bersama-sama juga masuk di dalam ibadah Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, dan ibadah ini pun dilakukan hanya 1 kali pukul 8 pagi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu sekali lagi yang ingin ikut dalam ibadah Paskah wajib melakukan registrasi. Dan di hari Minggu yang sama tanggal 17 April, ibadah sekolah minggu khusus ibadah Paskah ini juga akan dilakukan secara on-site ya. Jadi bagi para orang tua yang sudah setuju untuk anak-anaknya bisa ikut di dalam ibadah on-site, bisa hadir di dalam ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu tanggal 17 April di tempat ini di lantai 2 pukul 11 siang. Dan tentunya protokol kesehatan tetap harus dipatuhi ya bagi anak-anak ataupun orang tua yang mengantar. Dan untuk berikutnya adalah hari Rabu ini tanggal 13 April kembali ibadah wanita bekerjasama dengan Wanita Cakap Berdampak dari Korda WBI Jakarta, DKI Jakarta akan mengambil tema trauma pada wanita. Ibadah ini dilakukan hari Rabu 13 April pukul 5 sore. Seluruh wanita diundang untuk dapat hadir dan juga menerima kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa memerdekakan setiap kita dan kebenaran yang terus akan menjadi suluh bagi jiwa kita. Dan untuk berikutnya adalah di hari Kamis ibadah doa tetap diadakan dan ibadah ini diadakan di Gedung 35 pukul 4.30 sore, setengah 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut hadir dalam ibadah doa, silakan hadir setiap Kamis pukul setengah 5 sore di Gedung 35. Ya Tante. Oh, kenapa? Ya, jangan sedih ya Tante ya. Ya nanti kita dukung dalam doa deh Tante, kita doa sama-sama ya. Iya, supaya menantu Tante punya kasih Kristus dan bisa sayang sama Tante ya. Oke, baik. Oke Tante, bye. Kenapa Ci? Serius amat Ci? Iya, ini dapat curhatan dari seorang tante yang lagi sedih. Sedih kenapa Ci? Iya, dia merasa menantunya nggak sayang gitu sama dia. Oh gitu. Aku malah punya temen, dia merasa kalau dia nggak disayang sama mertuanya. Lah, jadi gimana ya, bingung ya. Yang satu curhat sama aku, dia nggak disayang sama menantunya. Kamu? Iya, dia merasa nggak disayang sama mertuanya, merasa dibanding-bandingkan, ikut campur urusan rumah tangganya. Tapi sepertinya memang di kehidupan itu seperti banyak kisah seperti itu ya, banyak permasalahan, pertengkaran antara menantu dan mertua ya. Iya. Tapi puji Tuhan ya, kita punya mertua yang baik ya. Oh iya dong, iya. Ci.
Oh iya, Ci. Gimana Bulan tuh? April. Ada apa di bulan April? April Mop? Bukan, Ci. Temu Kompas kita akan bahas tentang aku, kamu, dan mertua. Wow, Pas banget, Ci. keren itu temanya. Iya. Ngomong-ngomong, siapa yang akan sharing pembicaraan dengan kita? Itu dengan Bang Ojak, Ci. Oh, dengan tanggal Bang 20 Ojak. April, Ci. Kira-kira Jam 19.30. di mana itu? Di virtual Zoom, Ci. Wow, asik juga ya kalau lewat virtual Zoom. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu, tapi kita di rumah aja kita juga bisa hanya klik satu tombol Zoom. Kita sudah bisa belajar ya tema Bener ini ya. banget, Ci. Oke, kalau begitu kita harus ajak teman-teman kita yang lain ya. Temen aku juga yang kemarin ada konflik sama mertuanya, itu udah pasti harus ikut. Oh, betul. Sama tuh nanti tante yang telepon sama aku juga aku mau ajak deh. Iya. Oke, kita ajak teman-teman kita yang lain juga ya. Oke, rekan-rekan Pasutri dimanapun berada, kami mau mengundang semuanya untuk ikut ibadah atau temu Kompas Pasutri atau Kompas GBI Jelambar Timur pada tanggal 20 April jam 19.30 dengan pembicaranya Bapak Pendeta Marojahan dan Ibu. Pastikan ya kita semua bisa join sama-sama untuk kita masuk belajar, bahkan kita sharing, bahkan mungkin kita saling curhat ya, untuk kita menemukan hal yang terbaik supaya kita nggak konflik-konflik lagi nih. Kalau kita sebagai menantu kita nggak konflik sama mertua, kalau kita sebagai mertua nggak konflik sama menantu. Oke ya rekan-rekan semuanya, kita tunggu. Bye. Oke, itu adalah ajakan dari tim Pasutri kepada seluruh pasangan suami istri yang ada di tempat ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau misalkan punya teman, punya saudara yang bisa ikut join juga, silahkan diundang, dan nanti untuk link Zoom ya akan dibagikan oleh pengurus Pasutri ya. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita lakukan 2 kali, yaitu untuk kebutuhan operasional gereja, dan juga kita terus dukung di dalam penyelesaian gedung gereja ini. Masih banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, yang harus kita lengkapi. Kita terus berdoa dan terus berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sehingga perluasan kerajaan Allah di tempat ini itu boleh terjadi. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu dapat memberikan korban syukur saudara melalui scan barcode ataupun juga transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Mari sekali lagi kita bawa korban syukur kita yang terbaik, kita berdoa bersama. Kami bersyukur Engkau sungguh Allah yang ajaib. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, pemeliharaanmu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur, kami berkesempatan untuk dapat memberi dari apa yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kami. Kami mau beri korban syukur yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah persembahan syukur ini boleh dikelola untuk perluasan kerajaan Allah di dalam gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami dan biarlah Engkau memberkati setiap kami, apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan sampai kita angkat pujian. Sekalipun aku
kasih Allah. Kami percaya di dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebajikan dan kemurahan itu selalu mengikuti kehidupan kami. Terima kasih dalam situasi apapun saja. Kami yakin sekali Allah sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu pada saat pagi ini Bapa, bangkitkanlah iman percaya kami, bangkitkanlah kerinduan kami, bangkitkanlah semangat kami untuk mendekatkan diri kami dengan Engkau. Terima kasih Allah, bukan saja pada minggu kami datang beribadah, tapi tiap hari dalam rumah tangga kami pun juga. Kami membangun mesbah-mesbah keluarga, kami membaca firman Allah, kami merenungkan akan kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Walaupun dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam sakit penyakit apapun yang kami hadapi, kami tetap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kebajikan dan kemurahan-Mu itu selalu akan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Menaikkan syukur kepada-Mu Bapa pada pagi hari ini. Engkau luar biasa bagi jemaat Jelambar. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ada di sini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberkatikan seluruh jemaat pada pagi ini. Lewat firman untuk dapat membangkitkan semangat kami, mendekatkan diri kami selalu dengan Engkau Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian. Mungkin di antara mereka ada yang datang dengan berbagai hal yang mereka hadapi. Hamba percaya Allah tidak tinggalkan kami. Pagi ini Engkau menjamahkan kami semua. Engkau tidak melepaskan kami pula dengan hampa. Tapi dengan berkat pertolongan dan kasih Tuhan itu selalu mengikuti perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepada-Mu. Biarlah Allah Engkau menolong jemaat-Mu pada pagi hari ini. Menyerahkan mereka sepenuh ke dalam tangan-Mu. Pada sepanjang minggu ini mereka berada dalam perlindungan Allah. Allah memberkati dan menyertai mereka. Berkatilah kami pada Jumat Agung. Seluruh jemaat boleh mengambil bagian dengan hati yang merindu datang bersekutu. Memperingati akan hari yang luar biasa. Engkau menyerahkan seluruh hidup kami, hidup-Mu kepada kami. Ajarlah kami sujud menyembah Engkau. Ajarlah kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengabaikan waktu yang Kau telah tetapkan kepada kami. Tapi kami boleh melangkah, berbondong-bondong masuk ke dalam bait Allah untuk mengucap syukur, merenungkan akan kasih Tuhan, di mana Engkau telah menyerahkan seluruh hidup-Mu bagi kami Allah. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada Engkau, Allah tidak tinggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Lisda, Bapak Herman yang Kau telah ambil ia pulang. Tuhan biarlah Allah memberi penghiburan bagi keluarga Ibu Lisda ini Bapak. Sehingga mereka dapat menerima kenyataan ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Allah. Sekali lagi Tuhan, seluruh jemaat ini hamba serahkan ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Allah ada di tengah jemaat-Mu ini. Pada siang hari maupun pada malam hari. Mereka berjalan dengan tian awan dan tian api. Menandakan penyertaan Tuhan yang tak pernah lepas daripada kehidupan jemaat Jelambar ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa keyakinan kami kepada Engkau. Kami bersyukur kepada Bapa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang telah memberkatikan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu, sampai ketemu pada hari Jumat Agung. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu nyanyi bagi Dia, sebab Dia layak terima pujian kita. Amin. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Oh, sing with me, come on. Oh, ada gerakan roh Allah.